اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Menjadi surat pertama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW, surat Al-Alaq menjadi gambaran bagaimana Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menjadi hamba yang berilmu lewat kalimat pertama yang berbunyi Iqra, yang berarti bacalah. Lewat ayat ini kita diperintahkan untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan serta jauhkan diri kita dari kebodohan. Dimanapun, kapanpun, menuntut ilmu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu bisa di majelis, sekolah, dan lainnya yang semuanya merupakan wadah pendidikan. Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan menjadi suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri untuk dapat melangsungkan hidup. Proses pendidikan dalam kehidupan berlangsung selama mulai dari dilahirkan hingga nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fase kehidupan, ilmu yang pertama diajarkan kepada kita saat dilahirkan adalah ilmu yang disampaikan oleh kedua orang tua kita yang menjadi guru pertama, dan keluarga menjadi lembaga pendidikan pertama untuk kita. Pemirsa TVRI yang berbahagia, anak-anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Orang tua diberi amanah untuk mengelola kehidupan anak-anak ini dan menata mereka sehingga mereka kemudian menjadi generasi terbaik pada zamannya kelak. Maka Al-Quranul Karim melarang kita untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apa? Lemah dalam semua hal, termasuk dalam pendidikan agama, lemah dalam keinginan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, lemah dalam kemandirian, dan lain sebagainya. Maka apa yang mesti dilakukan orang tua? Yang pertama, orang tua mendidik anak-anak dan mempersiapkan mereka sesuai dengan perkembangan zaman mereka. Ketika zaman mengalami perubahan, anak-anak juga akan mengalami perubahan. Dan yang terpenting dari itu adalah orang tua memberikan suri tauladan, memberikan contoh terbaik terhadap pola itu. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, anak kita hanya bisa kemudian berangkat ke masjid kalau ayah dan ibunya mendorong itu. Ada nilai habitual action, mencontohkan yang dipola dalam kehidupan kita. Kalau sudah maghrib, kita matikan TV dan kita pinggirkan handphone, lalu kemudian meminta anak-anak kita untuk mengaji dan kita meneliti bacaan mereka, menyiapkan waktu untuk mereka. Sehingga orang tua memberikan suri tauladan dengan contoh yang baik agar kemudian anak-anak terbiasa dalam kehidupan mereka melihat orang tuanya melakukan hal itu.
فالملقيات Perkembangan zaman menuntut adanya perubahan termasuk dalam mendidik anak. Orang tua saat ini harus mulai merasakan perlunya pendidikan anak usia dini di sekolah. Bahkan ada yang dimulai dari usia 18 bulan. Periode sejak lahir hingga kurang dari usia 4 tahun dipercaya sebagai periode keemasan atau golden age, di mana anak mengalami perkembangan yang pesat, terutama kecerdasan. Pada masa ini pula, anak-anak mudah dibentuk, oleh karena itu perlu dibimbing dengan cara yang baik dan sesuai dengan usianya, agar nantinya dia menjadi anak yang unggul dalam agama dan intelektualnya. Kami Lembaga Era As-Salam hadir di tengah-tengah masyarakat dalam pendidikan anak usia dini untuk melakukan pencapaian indikator capaian anak usia dini yang kami bantu yang ada di masyarakat sehingga capaian anak usia dini ini bisa dilaksanakan di Era As-Salam Ambon. Visi besar kami adalah membentuk karakter anak dan membentuk karakter anak cinta lingkungan. Dan yang paling ingin kami capai adalah pada hafalan anak dapat menyelesaikan juz 30 di Al-Quran dari surah An-Nabah sampai surah An-Nas. Proses pembelajaran pada anak di usia dini dapat mencapai hasil yang optimal bila mendapatkan stimulasi sesuai dengan perkembangannya. Dalam proses pembelajaran usia dini di lembaga pendidikan formal, anak dibentuk kepribadian dan akhlaknya sedari mereka pertama memasuki lingkungan sekolah dengan berbagai pembiasaan yang dilakukan setiap harinya. Kami melaksanakan program pembelajaran dari awal penyambutan di sekolah sudah termasuk dalam salah satu capaian perkembangan anak. Mulai dari mereka datang, mereka memberikan salam, sampai mereka salim, itu sudah masuk dalam poin pembelajaran di Era As-Salam. Sehingga kami berharap dari usia dini sudah menanamkan adab Islami yang lebih menghormati orang yang lebih besar dan lebih menghormati lingkungan sekitarnya. Mendengarkan menjadi salah satu cara yang efektif untuk belajar. Dengan mendengar secara berulang akan memudahkan dalam memahami sesuatu, terutama bacaan Quran. Dengan mendengarkan Al-Quran dapat memudahkan anak untuk menghafalkannya, karena menghafal berawal dari mendengarkan. Tujuan pemutaran surat pendek ketika kedatangan siswa adalah kami ingin memperkenalkan lebih dini bacaan Al-Quran sehingga ketika proses pembelajaran terkait dengan hafalan juz 30 tadi sudah teringat secara di bawah alam sadar mereka sudah teringat dengan hafalan juz 30 sehingga ketika proses pembelajaran di kelas itu lebih mudah diarahkan oleh bu guru. Membentuk pribadi anak yang patuh dan taat kepada Sang Pencipta menjadi tanggung jawab bagi setiap orang tua, termasuk guru yang menjadi orang tua kedua bagi murid di sekolah. Mengajarkan serta membiasakan sholat duha setiap pagi menjadi cara untuk mendidik anak untuk selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat duha yang kami lakukan di sekolah adalah pembentukan akidah
anak, karena kami berawal dari surah Al-Luqman ayat 13-14, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan terkait dengan akidah dan akhlak. Yang pertama adalah penanaman tentang keyakinan, sehingga ada proses pembelajaran sholat duha yang awal kami laksanakan. Terlepas dari salah satu bentuk pendidikan agama, kita juga melatih anak dalam bentuk motorik kasar untuk mengenal gerakan-gerakan sholat yang lebih pada fisik, motorik fisiknya, dan mendapatkan dengan pendidikan agamanya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam mendidik anak di usia dini, membutuhkan stimulasi yang sesuai dengan perkembangan usianya. Dengan belajar melalui observasi, eksperimen, dan komunikasi dengan orang lain menjadi penting untuk fondasi mereka di usia selanjutnya. Sentra eksplorasi bertujuan untuk mengembangkan eksplor anak karena pembelajarannya lebih pada pembelajaran bahan alam yang dibuat dengan bahan di sekitarnya. Bisa dengan pembelajaran lingkungan sekitarnya seperti kemarin ya, bermain warna, kemudian melakukan pencampuran, karena salah satu pembelajaran eksplorasi adalah bentuk dari pembelajaran sains yang nanti akan dibelajarkan lagi di SD, di tingkat SD nanti. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan minat dan bakat, terutama kemampuan dan potensi diri anak di sini, nah Era Al-Salam ini mengadakan salah satu yang namanya sentra eksplorasi. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa percobaan, salah satunya percobaan sains. Kali ini dengan teman-teman yang ada di sini, kita akan melakukan proses pembuatan gelembung larang. Jadi kita akan langsung saja bersama Ustazah, langsung jelaskan. Ya teman-teman, Membiarkan anak bereksplorasi dengan berbagai bahan dalam percobaan sains seperti saat ini dapat meningkatkan potensi pada anak. Mengasah potensi kreativitas, imajinasi dengan bermain rancang bangun dengan desain yang sederhana dengan berbagai macam bentuk balok dan ukuran adalah tujuan dari sentra rancang bangun. Ya, rancang bangun salah satu tujuannya adalah pengenalan ruang, pengenalan ukuran, karena mereka lebih belajar dengan balok sehingga anak tahu bentuk-bentuk ukuran balok, anak tahu ruang, kemudian anak juga bisa mengenal angka sejak dini. Bermain dan belajar pada sentra ini secara langsung juga mengasah kemampuan dalam bersosialisasi, kerjasama, mengungkapkan ide dan belajar bagaimana menyelesaikan masalah selama proses bermain dan belajar. Seni menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan diri lewat lukisan dan seni rupa untuk meningkatkan kepercayaan diri serta potensi yang dimiliki anak sehingga mereka dapat berkembang dengan optimal. Sentra seni lebih pada peningkatan kreativitas anak sehingga anak dapat mewarnai, membuat kolase dan dapat membuat pembelajaran dari bahan alam. daun-daun warnanya belum banyak. Menyiapkan anak untuk bisa menghafal minimal juz ke-30 yang dimulai dari surat An-Naba hingga An-Nas, murojaah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Biqalbin salim
Murojaah atau mengulang kembali hafalan Quran untuk menjaga dari rupa dan salah. Karena terkadang hafalan yang sudah diperdengarkan oleh ustazah yang semula sudah dihafal dengan baik dan lancar, kadang kelupaan, bahkan kadang menjadi hilang sehingga perlu dilakukan murojaah. Pada awal kegiatan kami di pagi hari, program utama kami adalah murojaah sebelum melaksanakan hafalan. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali hafalan anak yang sudah kami ajarkan di sebelumnya, di hari sebelumnya, dan kami ingatkan kembali. Setelah itu akan dihafalkan baris surah pada surah yang baru. Menyiapkan generasi yang cerdas, terutama cerdas dalam berbahasa Indonesia sejak dini. Fonik menjadi salah satu metode ajar yang sesuai untuk anak usia dini yang dapat meningkatkan keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ya, untuk fonik, pembelajaran fonik adalah pembelajaran pengenalan huruf abjad dari A sampai huruf Z yang ada tahapannya. Pada anak usia 4 sampai 5 tahun yang kita ajarkan adalah pengenalan huruf vokal dan beberapa huruf konsonan, sedangkan untuk anak usia kelas 5 sampai 6 tahun yang kita ajarkan adalah pengenalan suku kata awal. Sehingga ketika mereka pindah ke SD, mereka sudah siap untuk membaca. Membersihkan apa? Rumah. Berarti anak yang di atas. Membentuk karakter anak bisa melalui berbagai cara. Salah satu contoh dengan mengenalkan dan menceritakan tokoh-tokoh hebat. Dengan mengenalkan tokoh-tokoh hebat dalam sejarah Islam akan membuat anak termotivasi. Jadi tumbuh berkembangnya dengan bang. Pembelajaran pilar salah satu bentuk penanaman karakter dini kepada anak-anak, karena tujuan pembentukan sekolah ini adalah kami dapat melahirkan anak yang berkarakter. Salah satu sarana kami adalah dengan menceritakan pilar, sehingga anak-anak sudah ditanamkan sejak dini penanaman karakter keteladanan kepada anak-anak. Sama dengan mama di rumah, sama papa, bereskan rumah. Dengan mengenalkan tokoh yang sukses dalam peradaban Islam dan menceritakan kegigihan, kedisiplinan para tokoh-tokoh hebat, perlahan akan mendorong anak untuk mencontohkan tokoh-tokoh yang diceritakan untuk menggapai cita-cita mereka. Lanjut ya. Gambarnya, ada anak murid TK Asalam lagi bermain balok-balok, ya. Menyiapkan anak untuk siap sebelum mengenal hal-hal baru pada berbagai sentra yang ada di Radiatul Atfal As-Salam. Anak-anak dikenalkan dengan berbagai bentuk angka, warna, dan lainnya pada pembelajaran jurnal. Kegiatan jurnal lebih pada kegiatan yang membantu sebelum mereka ke sentra. Sudah ada pembelajaran awal, mewarnai, berhitung, mengenal angka, mengenal huruf, sehingga ketika mereka ke sentra sudah ada dasar yang disiapkan oleh guru di kelas. Memberikan ruang untuk mengembangkan minat bakat anak agar dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal. Selain itu juga mempermudah mengetahui keahlian khusus yang dimiliki anak. Pengembangan minat bakat anak adalah salah satu program pembelajaran di luar pembelajaran sentra yang lebih pada menitik beratkan pada pengembangan anak, di mana anak itu mempunyai minat, contoh seperti menari, mewarnai, dan berkreativitas yang lain.
Menanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini sekaligus memberikan pengalaman langsung menjadi penjual dan pembeli bagi anak, mengenalkan nilai ekonomi serta meningkatkan jalinan silaturahmi antar orang tua dan anak lewat kegiatan Market Day. Tujuan pelaksanaan Market Day adalah mengajarkan anak sejak dini terkait dengan pembelajaran wirausaha dan mampu berbicara, berkomunikasi dengan konsumen yang ada. Orang tua dan guru menjadi para pendidik yang sangat menentukan dalam membentuk anak. Keduanya memiliki peran masing-masing yang saling mendukung satu sama lain untuk mempersiapkan generasi yang cerdas agama dan intelektualnya. Harus disepakati perannya, Bunda. Kita mesti sepakat peran apa yang dilakukan ayah dan ibu. Karena memang porsi ayah dan ibu akan berbeda, terutama pembagian waktu dan pembagian posisi masing-masing. Misalnya karena ayah lebih banyak di luar, ibu lebih banyak di rumah, maka apa yang harus dilakukan? Biasanya ibu lebih banyak mengajar anak-anak, terutama mentasmi bacaan Al-Quran. Jadi menyediakan waktu membacaan Al-Quran. Nah, ini pesan yang di luar konteks mendidik anak. Buat anak-anak muda yang menyaksikan acara ini, cari istri jangan cuma bisa nanya gaji. Istri mesti harus bisa mengaji, ya. Karena kalau kamu punya istri nggak bisa mengaji, lalu kamu keluar kota nggak berhari-hari, anakmu nggak ada yang ngajar. Jadi cari istri juga bisa mengaji, agar nanti anaknya juga bisa diajarkan mengaji. Jadi kebanyakan istri yang mengajar sultan di rumah, Abang Iskil juga dulu begitu. Nah, kalau yang berat-berat misalnya soal bacaan sholat, soal duha, soal adab, ajakan ke masjid, membiasakan fikih masjid, itu biasanya ayah yang mengajarkan. Jadi kita berbagi tugas agar kemudian sama-sama sinergi dalam mendidik anak-anak ini. Dan tidak hanya berbagi, kita juga mencontohkan. Misalnya maghrib kita sudah punya kesepakatan harus tutup semua TV, HP disingkirkan, lalu ada waktu untuk belajar, mengaji. Kecuali panggilan penting, HP tidak usah diangkat. Sosial media stop dulu. Kita mengaji dulu sampai Isya misalnya, lalu anak-anak ajak ke masjid, pulang dari masjid kita sampai Isya ke masjid, baru kemudian kita buka laman-laman yang kita buka, baru kita belajar lain. Pemirsa, hari ini kita sudah melihat bagaimana pentingnya pendidikan anak usia dini diberikan saat mereka masih berusia belia. Nah, tentu saja ini bertujuan untuk menyiapkan para generasi penerus Islam yang tentu saja berakhlakul karimah dan cerdas secara intelektual. Nah, sampai di sini dulu pemirsa Jejak Islam. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.